undang-undang yang diinisiatif oleh pemerintah tetapi distempel disetujui oleh DPR RI. Politik terlalu maskulin pendapat dia. Karena kita harus pulang tiap malam. Sementara dalam sistem kultur Indonesia, kalau perempuan pulang malam itu stigmanya kan negatif. Itu wajah muda proksi kepentingan tua. Secara substansi nggak ada substansi, nggak ada maknanya. Seperti anak para pejabat yang tidak ngapa-ngapain ujuk-ujuk jadi DPR RI. Yang tidak pernah mengadvokasi persoalan masyarakat ujuk-ujuk jadi DPR RI. Selamat datang di podcast Data Kita, Data Untuk Kita. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan kinerja anggota DPR terpilih yang mana pada 1 Oktober 2024 lalu para anggota legislatif sudah resmi dilantik, dan sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat bertugas, selamat mengemban amanah, dan jangan lupa janji-janji saudara harus ditepati seperti itu. Nah, untuk membahas lebih detail soal kinerja anggota DPR terpilih 2024-2029, kali ini saya ditemani oleh Mas Arief selaku analis politik nasional dan juga Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Mas Arief, ketemu lagi di ruang podcast ini. Nah, Mas Arief, berbicara soal anggota DPR yang kemarin sudah resmi dilantik ya, Mas Arief. Kita tahu bahwa komposisi di dalam itu kan yang paling banyak memperoleh suara itu PDIP masih. Ya, betul. Kemudian dilanjutkan dengan Golkar, kemudian Gerindra, dan yang terakhir adalah Demokrat. Mas Arief, jika melihat pola komposisi parlemen saat ini dengan PDIP yang memiliki jumlah kursi dan suara terbanyak, apakah itu akan berpengaruh dengan pemerintahan ke depan, yang mana notabene pemerintahan terpilih presiden dan wakil presiden ialah lawan politik dari PDIP itu sendiri. Bagaimana Mas Arief melihat pandangan itu? Ya, saya kira soal komposisi anggota DPR RI yang di Senayan apakah kemudian akan mempengaruhi terhadap kinerja pemerintah ke depan, tentu pola itu akan berpengaruh, tetapi apakah kemudian pengaruh itu akan pengaruh pada konteks penguatan demokrasi atau justru terjadi pembalikan demokrasi atau terjadi stagnansi demokrasi. Kalau kita lihat konfigurasi politik ke depan, maka pemerintah ke depan yang didukung oleh koalisi gemuk, partai politik pendukung dari Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, dan kemungkinan juga PKS menyisakan PDIP tentu tidak akan berubah banyak dengan komposisi DPR RI yang terpilih pada periode 2014 maupun 2019. Artinya apa? Fungsi DPR ke depan saya kira akan lebih banyak menjadi alat legitimasi, alat stempel politik bagi pemerintah ke depan. Berarti mungkinkah PDIP beroposisi, Mas Arief? Dan apakah itu juga akan berdampak dengan kinerja DPR, Mas? Kalau berbicara konteks demokrasi, tentu kita sebagai rakyat Indonesia berharap di Senayan harus ada kekuatan yang menjadi kekuatan penyeimbang, dan karena itu partai yang bisa diharapkan hari ini adalah PDI Perjuangan. Kita tahu PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilu dengan kursi 110 kursi suara, meskipun tidak seimbang di DPR, tetapi jika masih menyisakan ruang kritik, ruang kontrol, tentu kita tidak kehilangan asa bahwa DPR RI masih bisa kita harapkan untuk menjalankan fungsi dan perannya, mulai fungsi legislasi, budgeting, hingga fungsi pengawasan. Jika misalnya pemerintah ke depan yang didukung oleh koalisi 80% plus, tentu ini menjadi alarm bagi demokrasi. Sisa-sisa ruang untuk melakukan check and balance tentu akan berkurang drastis. Apalagi
kalau kemudian PDIP bergabung, maka hampir tidak ada ruang kontrol yang akan diperankan oleh DPR RI. Berbicara potensi, tentu kalau kita melihat informasi dari berita media massa, potensi PDIP bergabung dengan pemerintah hari ini masih terbuka lebar ketika Prabowo dan Jokowi terjadi keretakan hubungan politik. Salah satu faktor apakah PDIP akan bergabung atau tidak, saya kira sejauh mana peran dan porsi politik Jokowi dalam komposisi pemerintah ke depan melalui orang-orang yang ditaruh dalam pemerintah tersebut. Ketika orang-orang atau peran dan porsi Jokowi kecil, potensi PDIP bergabung ke pemerintah terbuka. Tetapi sebaliknya, ketika Jokowi masih memiliki peran besar dalam pemerintah ke depan, rasa-rasanya PDIP tidak mau bergabung. Tapi kuncinya kan di Mega, Mas Arief. Iya, apalagi Bu Mega. Bu Mega itu orang yang kita ketahui memegang prinsip, dan karena itu dia akan memegang prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan sehingga partai bisa tegak berdiri, menjaga marwah partai, dan kemudian disitulah PDIP selama ini sebagai partai yang dikenal partai yang menjaga konstitusi. Apalagi melihat sejarahnya PDIP juga sempat oposisi di zaman SBY ya Mas Arief ya? Iya, emang kultur PDIP itu sebetulnya lebih banyak ke kultur oposisi. Kita tahu sejarah PDIP Perjuangan ditempa oleh rezim Orde Baru yang kemudian banyak represi, dan karena itu melahirkan kader-kader yang memiliki militansi dan daya juang cukup tinggi, sehingga mental atau karakter untuk menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintah, saya kira PDIP lebih dari cukup untuk menjadi kekuatan penyeimbang. Oke, masih dengan komposisi parlemen Mas Arief, ini ada yang menarik, sekitar hampir setengah dari komposisi parlemen adalah orang baru. Ya. Nah, apakah itu juga akan berpengaruh dengan kinerja DPR ke depan Mas Arief? Iya, orang baru, orang berpartai kemudian nyalek DPR RI terpilih, tentu dia tidak bisa kita lihat sebagai person, tetapi bagian dari partai politik yang menjadi kendaraan politik untuk masuk di DPR. Kalau kemudian apakah masuknya anggota DPR RI yang banyak orang baru akan merubah atau meningkatkan kinerja DPR RI, saya tidak optimis. Mengapa? Kenapa, Mas? Karena mereka adalah kader-kader partai yang akan tunduk dan loyal kepada kebijakan-kebijakan partai politik. Karena itu mereka juga tidak memiliki ruang untuk melakukan improvisasi dan terobosan politik atau mengangkat isu-isu yang memang menjadi kebutuhan rakyat. Kita tahu juga bahwa DPR RI selama ini banyak kejadian bahwa setelah terpilih mereka terputus dengan akar sosialnya, terputus dengan konstituennya, karena mereka lebih loyal dan taat kepada partai politik. Kenapa? Berarti klaim Sebentar, kenapa? Karena mereka takut kalau tidak loyal dan tunduk pada keputusan partai, maka akan di-PAW. Berarti klaim petugas partai itu benar terjadi Mas Arief? Saya kira itu betul terminologi sebagai petugas partai. Mungkin dari sisi diksi memang dianggap peyoratif, tetapi dari sisi realitas politik bahwa DPR RI ya petugas partai, anggota Dewan Perwakilan Partai Politik, bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam real politiknya mereka lebih taat kepada kebijakan partai, bukan apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat Indonesia. Itu secara real politik. Meskipun saya juga tidak harus mengeneralisir, kita masih juga punya harapan terhadap anggota DPR yang memiliki prinsip dan kemudian memiliki kemampuan mengartikulasikan di Senayan. Apakah Mas Arief sepesimis itu dengan dengan kinerja DPR saat ini Mas Arief? Ya, kita tahu di periode kemarin misalnya banyak undang-undang yang lahir karena DPR tidak menjalankan fungsi dan perannya, taat pada kebijakan partai, undang-undang cipta kerja,
undang-undang revisi KPK, undang-undang minerba dan lainnya dan sebagainya yang itu kontraproduktif dengan kepentingan masyarakat. Demo besar-besaran tidak digubris. Inilah yang mengapa saya tidak begitu yakin bahwa kinerja DPR ke depan akan maksimal. Bukan karena tidak ada orang baik di sana, bukan karena tidak ada orang pinter di sana, tetapi memang sistem dan situasi politik di DPR hari ini tidak berbeda jauh dengan komposisi di 2019. Apa itu juga bisa dilihat dari jumlah produk legislasi yang kemarin, kalau dalam catatan saya hanya setengah dari prolegnas seperti itu ya Mas Arief, yang terkabulkan atau yang terbentuk. Ya, saya kira secara kuantitatif produktivitas DPR itu salah satu indikator yang dilihat tentu dari program legislasi nasional, rancangan undang-undang dan undang-undang yang telah dibentuk dan kemudian dikeluarkan. Itu pun masih tanda tanya, apakah kemudian undang-undang itu kemudian kalau ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi bisa masih dinyatakan sah atau tidak, artinya tidak dianulir. Kalau kemudian produk undang-undang tersebut digugat di MK dan dinyatakan melanggar konstitusi, juga itu tentu itu menjadi catatan juga. Kalau Mas Arief lihatnya sejauh ini ya Mas, selama satu periode kemarin, seberapa banyak yang undang-undang atau produk legislasi yang pro terhadap rakyat dan tidak pro terhadap rakyat, Mas? Saya kemungkinan tidak mengidentifikasi, tetapi pada isu strategis dan fundamental seperti yang saya sampaikan di atas tentang misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini berdampak signifikan terhadap para buruh-buruh di Indonesia. Ini undang-undang yang diinisiatif oleh pemerintah tetapi distempel, disetujui oleh DPR RI. Artinya apa? DPR RI tidak melihat apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat. Undang-undang revisi KPK, bagaimana gelombang demonstrasi gerakan mahasiswa di Indonesia yang masif dan besar di banyak kota juga tidak didengar. Undang-undang minerba dan lainnya dan sebagainya. Tentu saya tidak mengidentifikasi seberapa besar, tetapi secara produk legislasi yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak, justru DPR periode kemarin banyak yang mengabaikan. Oke, ada hal yang menarik lagi Mas Arief, jika kita melihat pola proses legislasi DPR Mas Arief ya, di periode 2019 ke 2024, jika kita bagi ke termin per tahun seperti itu Mas Arief ya, saya melihat pola bahwa paling banyak produk legislasi dikeluarkan di akhir masa jabatan di tahun 2023 ke 2024 seperti itu. Nah, apakah itu Mas Arief melihatnya atau mengindikasikan bahwa ini sebagai bentuk membalikan modal yang seperti masyarakat bilang, atau mungkin membuktikan bahwa kinerja mereka agar terlihat bagaimana Mas Arief? Karena sangat jauh Mas. Ya, saya kira soal kenapa undang-undang yang lahir dari DPR itu di akhir-akhir masa jabatan, saya kira ada beberapa hal yang mempengaruhi. Pertama, bisa jadi ketika secara optimisme mereka selama menjabat antara 2019 hingga terakhir ini baru mengidentifikasi apa saja yang kemudian perlu diprodukkan menjadi regulasi. Memang untuk membuat sebuah regulasi itu kan prosesnya panjang. Ada penyerapan aspirasi, ada hearing, mengidentifikasi masalah, partisipasi publik, diskusi dengan pakar dan lainnya dan sebagainya. Itu bisa jadi secara ideal karena faktor itu. Tetapi jika kemudian faktor lainnya misalnya untuk mengejar kinerja karena dianggap tidak produktif juga bisa jadi iya. Artinya karena selama menjabat tidak sesuai target, bahkan jauh dari target, maka di akhir masa jabatannya kemudian kejar tayang, membuat undang-undang sebanyak-banyaknya untuk minimal tidak jauh-jauh amat dengan target yang telah dicanangkan. Meskipun kejar tayang tersebut juga tidak memenuhi dengan apa yang telah ditargetkan selama ini. Oke, berarti Mas Arief masih optimis di
poin itu ya Mas Arief? Sebagai warga tentu saya tetap harus memiliki optimisme, tetapi memang optimisme itu juga harus berbasis realitas politik hari ini. Kalau kemudian DPR akan full sebagai kekuatan mandataris rakyat, saya kira belum bisa seoptimis itu. Tetapi sebagai warga, sebagai rakyat, saya juga memiliki optimisme. Karena meskipun dalam sistem dan situasi politik yang demikian, masih banyak anggota DPR yang memiliki komitmen dan integritas dalam menjalankan fungsi dan perannya. Tetapi masalahnya apakah kemudian mereka mampu mensiasati sistem dan situasi politik tersebut untuk memperjuangkan aspirasi dan harapan publik. Oke, tadi Mas Arief hal yang menarik juga soal partisipasi publik Mas Arief. Kita tahu bahwa setiap proses legislasi juga harus melibatkan publik seperti itu ya Mas Arief ya. Nah, namun berdasarkan catatan yang telah dikumpulkan oleh rekan-rekan podcast Data Kita Mas Arief, yang paling banyak dilibatkan adalah akademisi. Itu ada 42,5%. Kemudian disusul oleh masyarakat sipil sebesar 28,6%. Kemudian juga pengusaha, kemudian juga jurnalis dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi menarik Mas Arief, ketika pembuatan undang-undang yang tadi Mas Arief sudah sebutkan, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, justru peran masyarakat itu sangat minim di sini. Hanya masyarakat hanya dilibatkan 5%, tapi akademisi 17%, kemudian juga jurnalis dan pengusaha dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa masyarakat juga masih dikesampingkan Mas Arief, khusus untuk urusan undang-undang yang itu sifatnya quotes and quotes sensitif seperti Mas Arief. Nah, bagaimana pendapat Mas Arief soal pelibatan masyarakat di dalam proses legislasi tersebut? Ya, soal bagaimana produk undang-undang dilahirkan, salah satunya adalah partisipasi publik. Di antaranya adalah mendengar terhadap pihak-pihak yang akan terdampak dengan lahirnya undang-undang tersebut. Misalnya soal undang-undang buruh, pembuat undang-undang semestinya juga harus mendengar, selain pengusaha juga harus mendengar buruh. Terus kemudian juga harus mendengar pendapat akademisi. Terus kemudian juga harus mendengar pendapat civil society dan lainnya dan sebagainya. Kalau kemudian komposisi jumlah peran partisipasi bagi saya tidak begitu penting, karena yang paling penting sejauh mana substansi harapan masyarakat itu ditangkap dan kemudian menjadi referensi dalam membuat kebijakan-kebijakan publik yang dengan lahirnya undang-undang. Berarti kalau saya memang belum ada catatan seperti Mas Arief ya, tapi apakah mungkin orang-orang yang juga diundang itu ya hanya sebatas orang-orang yang mendukung regulasi itu? Kadang begini ya, kadang ketika undang-undang itu sudah dalam tanda petik pesanan, tentu yang diundang pihak-pihak yang pro terhadap undang-undang tersebut, sehingga partisipasi publik yang dihadirkan adalah partisipasi publik yang formalitas, sehingga ketika ditanya apakah ini sudah melibatkan publik, sudah. Meskipun yang diundang misalnya orang-orang yang pro saja, orang-orang mereka juga Mas Arief, yang sejati kan merugikan secara kepentingan publik luas. Ini kan secara formalitas, secara formalitas ditempuh. Bagaimana misalnya, saya sudah mendengar buruh dan sepakat katanya misalnya, tetapi secara substansi itu kan sebetulnya formalistik, karena buruh secara umum justru sangat dirugikan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Selain selain kita menganalisis pasal seperti Mas Arief, bagaimana kita juga memastikan bahwa substansi masyarakat itu bisa tersalurkan? Karena kemarin misalnya soal Undang-Undang Cipta Kerja Mas Arief ya, ada banyak versi yang kita dapatkan kayak gitu. Ada yang sekian ratus pasal, ada yang sekian ratus pasal. Nah, itu bagaimana Mas Arief, tips dan triks yang mungkin Mas Arief juga pernah masuk dalam proses legislasi tersebut, Mas? Saya kira para pemangku kebijakan baik pemerintah maupun wakil kita di DPR itu harus transparan. Karena bagaimana
kita mengawal substansi dari rancangan undang-undang dari pasal per pasal, itu saya kira perlu transparansi. Kalau kemudian dalam soal pembahasan dan perancangan itu kucing-kucingan dalam tanda petik atau tertutup, maka ada indikasi kuat dalam undang-undang tersebut itu pesanan pihak tertentu atau kemudian kekuatan-kekuatan politik tertentu. Maka publik yang harus dilakukan adalah menuntut transparansi dari proses pembuatan undang-undang, baik itu inisiatif pemerintah ataupun inisiatif DPR. Kalau kemudian tertutup, bagaimana kita cara mengawalnya? Ya, berarti pemerintah juga perlu transparan soal ini ya Mas Arief ya. Nah, bukan hanya pemerintah, DPR juga maksudnya. Ya, dalam setiap proses legislasi seperti itu Mas Arief. Nah, Mas Arief berbicara soal komposisi DPR kembali Mas Arief. Saya mencatat bahwa komposisi anak muda itu masih relatif rendah Mas Arief. Anak muda di bawah 40% itu 40 tahun itu sekarang hanya ada 15%. Kemudian juga komposisi perempuan juga mengalami kenaikan, walaupun memang belum seperti yang kita harapkan 30% lebih seperti Mas Arief. Nah, bagaimana Mas Arief melihat komposisi anak muda dan komposisi perempuan di parlemen? Apakah itu juga menjadi di satu sisi menjadi tantangan demokrasi, tapi di sisi lain juga belum tentu mereka juga punya pengalaman untuk aktif di dunia politik praktis ini Mas Arief? Ya, kalau bicara politik muda yang duduk di parlemen, kebetulan saya pernah nulis di media nasional, bisa searching itu. Tantangan politik muda di Indonesia saya kira hingga hari ini tidak berubah. Pertama, soal gerontokrasi politik. Apa yang disebut gerontokrasi politik? Yakni sistem politik atau situasi politik yang masih dikendalikan kelompok kaum tua. Sehingga kaum muda ditempatkan hanya sebagai lipstik politik, hanya sebagai pion politik untuk kepentingan-kepentingan elektoral saja. Sehingga meskipun banyak anak muda yang duduk di DPR RI, mereka tidak punya power untuk mendesakkan kebijakan karena mereka masih dalam bayang-bayang kelompok politisi tua atau bahasa akademisnya gerontokrasi politik. Itu salah satu sebab mengapa saya tidak begitu tertarik berbicara persentasenya. Mau di Senayan itu DPR RI-nya isinya 70% anak muda, tetapi kalau masih dalam sistem gerontokrasi politik, mereka juga tidak akan melakukan terobosan politik. Berarti mereka juga di satu sisi masih dalam bayang-bayang bayang-bayang kekuasaan di balik itu Mas Arief? Iya betul. Saya kenal beberapa teman saya yang masih muda duduk di DPR RI. Tetapi mereka juga tidak lepas dari para senior-seniornya sebagai penempatan. Itu wajar juga karena tidak mungkin seorang anak muda yang bukan anak siapa-siapa, bukan tokoh besar, itu harus membuat semacam patronase politik di tengah situasi politik semacam ini, sehingga kalau terpilih dia harus tunduk dan taat pada patron-patron politiknya. Atau kedua, misalnya banyak anak muda yang terpilih duduk di DPR RI tetapi anak elit politik, terus apa yang baru pertanyaannya? Nggak ada yang baru, cuma ini aja Mas Arief, formasi aja yang baru. Kalau ini Mas Arief, sebelum kita, kebetulan saya juga kami juga sempat mencari sejauh mana atau seberapa banyak orang-orang di balik orang-orang baru, di balik orang-orang baru itu seperti Mas Arief, atau mungkin bisa kita sebut sebagai dinasti politik di sana. Nah, bagaimana Mas Arief melihat soal komposisi perempuan? Apakah saat ini juga sudah seperti yang diinginkan oleh masyarakat luas bahwa perempuan ada di sana dan lain sebagainya? Ya, soal kuota perempuan 30%, itu betul semangatnya untuk memperjuangkan politik perempuan. Tetapi masalahnya ketika jabatan-jabatan publik yang melalui mekanisme pemilihan, maka yang terjadi adalah kompetisi adu sosial kapital, sosial politik, bahkan ekonomi. Karena itu mau kuota 30-50%, tetapi aktor atau tokoh perempuan tersebut tidak memiliki modal sosial yang cukup, maka tingkat keterpilihannya juga rendah. Apa ini juga
faktor sistem politik yang ada? Saya kira bukan soal sistem politik, tetapi banyak hal dari sisi kultur kita patriarki, dari sisi kultur, dari sisi sistem politik. Memang sebetulnya kalau secara legal formal kita udah ada keberpihakan dengan kuota 30%, tetapi misalnya setiap dapil harus ada 30%, apakah kebijakan tersebut itu akan memberi efek pasti? Kan tidak juga, karena siapa yang duduk di DPR RI dari dapil tertentu itu berdasarkan suara terbanyak. Ya. Karena itu tolak ukurnya bukan karena gendernya laki-laki atau perempuan, siapa yang berhasil mengumpulkan dukungan terbesar. Dan untuk mengumpulkan dukungan terbesar itu seberapa besar modal politik, modal sosial, dan modal logistik. Oke. Apapun gendernya. Oke. Kita kan sekarang pakai sistem proporsional terbuka seperti itu. Apakah Iya. itu juga Mas Arief setuju dengan proporsional tertutup untuk memastikan bahwa ada keterwakilan perempuan di sana? Saya kalau tertutup tidak setuju, karena kemudian itu dibaca oleh elit partai politik. Dan ketika tertutup, maka DPR RI akan lepas dari konstituennya. Dengan sistem terbuka pun itu renggang, apalagi tertutup. Kalau kemudian berbicara kuota politik perempuan, maka bukan sekedar formalistik yang didorong, misalnya kuota perempuan, tetapi aktor-aktor politik perempuan itu yang perlu didorong, baik secara skill politik, modal sosial, modal politiknya, agar bisa berkompetisi dan menang duduk di DPR. Berarti harus ada coaching politik khusus seperti itu Mas Arief untuk... Ya, diantaranya skill, memperlebar modal sosial. Oke. Apakah mental juga berpengaruh, Mas? Iya, di politik saya pernah ngobrol dengan intelektual Bang Faisal Basri. Waktu itu saya pulang jam 2 malam, dia politik terlalu maskulin pendapat dia. Karena kita harus pulang tiap malam. Iya, iya. Sementara dalam sistem kultur Indonesia, kalau perempuan pulang malam itu stigmanya kan negatif. Iya. Itu kultur. Memang berat perempuan masuk politik dari sistem kultur, itu satu misalnya. Belum patriarki. Terus kedua soal ideologi juga kadang, bahwa perempuan, ada yang menganggap perempuan tidak berhak jadi pemimpin. Ya, kelas kedua dan banyak masalah yang dihadapi emansipasi perempuan di bidang politik. ya. Saya mendukung politik perempuan, tetapi jangan formalistik, substansi. Misalnya kalau kita pengen DPR RI diisi 30%, bukan hanya kuota secara regulasi penempatan caleg yang harus 30%, tetapi mempersiapkan tokoh-tokoh politik perempuan agar mereka bisa berkompetisi dan menang di dapil tersebut dan duduk di DPR RI. Karena penentunya bukan kuota, penentunya suara terbanyak seperti Mas Iya. Arief ya. Dan ini Mas Arief berbicara soal apa tadi Mas Arief sudah menyinggung siapa di balik para anggota DPR RI juga itu sangat berpengaruh Mas Arief untuk patronase politik. ya untuk kinerja mereka. Nah, saya mencari seperti Mas Arief dari beberapa sumber bahwa ada 52,2% adalah anak pejabat yang duduk di Itu apa yang saya DPR sampaikan. seperti itu. Kemudian juga DPR RI anak muda, anak pejabat, apa yang berbeda kemudian juga dengan pikiran politisi tua? Enggak ada perbedaannya. nah ada banyak nama-nama seperti Mas Arief yang keluar misalnya yang saya nggak mau menyebutkan ya nanti Jangan takutnya sebut. jangan sebut. Ada kalau tidak salah 19 anggota DPR RI yang itu ada hubungannya dengan anak siapa, istri siapa, suami Wajah siapa. muda proksi kepentingan tua. Secara substansi nggak ada substansi, nggak ada maknanya. Ya, lalu gimana Mas Arief untuk bukan menghancurkan ya, untuk menjauhkan kepentingan di balik kepentingan itu seperti Mas Arief? Ya saya kira memang tidak mudah, tetapi ada banyak teman senior kita yang tarung di politik yang bukan anak siapa-siapa tetapi aktif dalam pergerakan dan kemudian duduk di jabatan-jabatan publik. Memang berat dan terjal, tetapi bukan berarti tidak mustahil. Ada beberapa teman saya seusia saya hari ini juga duduk di DPR RI
yang bukan anak siapa-siapa. Mereka melakukan kerja politik, melakukan konsolidasi, membangun jaringan, melakukan fundraising dan lainnya dan sebagai duduk di DPR RI. Itu tentu bukan pekerjaan mudah yang seperti anak para pejabat yang tidak ngapa-ngapain ujuk-ujuk jadi DPR RI. Yang tidak pernah mengadvokasi persoalan masyarakat ujuk-ujuk jadi DPR RI. Bagaimana kemudian mereka ketika jadi DPR RI mau merumuskan persoalan rakyat? Mereka tidak pernah tahu persoalan rakyat. Jadi saya mengapresiasi teman-teman aktivis yang selalu melakukan advokasi terhadap masyarakat kecil kemudian berani bertarung dan terpilih di DPR RI karena dia memiliki nilai plus. Dia tahu urat nadi persoalan masyarakat. Terlepas kemudian dia bertarung dalam produk legislasi baik anggaran maupun pengawasan, dia harus bertempur. Itu sebagai fitrah politik. Menang kalah urusan berbeda, tetapi dia telah melakukan ijtihad politik. Asik, ijtihad politik. Mas Arief, ada hal yang menarik. Narasi publik soal pembuatan regulasi untuk menghilangkan dinasti politik itu kan sempat muncul. Pernah di MK, tapi dibatalkan. Nah, misalnya kalau bapaknya seorang bupati misalnya, anaknya nyalon DPR itu tidak boleh dan lain sebagainya. Ada hubungan yang mungkin konflik kepentingan. Gimana Mas Arief melihat narasi regulasi tersebut, Mas? Itu sebetulnya pakar hukum tata negara yang tahu, tetapi prinsipnya di dalam konteks demokrasi itu semua memiliki hak yang sama. Tetapi masalahnya ketika kerabatnya memiliki kekuasaan, maka potensi terjadi konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dan karena itu sempat muncul bahwa misalnya ketika bapaknya bupati, ponakan atau anaknya tidak boleh maju jabatan publik lainnya. Tetapi kemudian itu dianulir oleh MK karena itu dianggap merenggut hak politik setiap warga negara. Tetapi jika melihat situasi hari ini, nampaknya gurita dinasti politik makin menjadi-jadi kalau kemudian tidak ada langkah-langkah protektif, langkah-langkah yang secara regulatif dilakukan. Misalnya seperti yang pernah terjadi, minimal kalau saya dikasih jeda waktu. Misalnya bupati, ya jeda waktu, selama menjabat tidak boleh maju. Itu jalan tengahnya menurut saya. Tentu ini perlu kajian lebih mendalam antara hak politik dan penyalahgunaan kewenangan dan etika politik mungkin ya Mas Arief. Etika politik. Ya. Terakhir mungkin Mas Arief, saya mau nanya ya atau tidak Mas? Ya atau tidak? Mas Arief pesimis nggak dengan kinerja DPR ke depan? Secara umum pesimis. Secara umum pesimis. Baik teman-teman, terima kasih Mas Arief atas narasi-narasi dan analisis politiknya. Kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya Mas Arief, yang mana kalau teman-teman pemirsa suka dengan diskusi-diskusi ringan ini, jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman semua. Dan podcast data kita akan tetap melakukan analisis-analisis politik mendalam dan juga memberikan data-data yang komprehensif ke depannya. Terima kasih Mas Arief atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.